Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan fisika. Untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi masalah rangkaian listrik arus bolak-balik. Lebih tepatnya adalah rangkaian seri dari RLC. Perlu dipahami bahwasannya untuk rangkaian seri RLC, ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. Nanti akan ada kapasitor, ada hambatan resistor, ada induktor yang kemudian ini dihubungkan sumber tegangan ya dengan V-nya adalah Vmax sin Omega T. Oke. Dari soal yang diketahui pertama adalah kita bisa tuliskan untuk Vmax-nya Vm yaitu 200 volt. Lalu untuk berosilasi dengan kelajuan sudut sebesar omeganya ya. Omeganya adalah 125 radian per second. Kemudian resistornya ada R 8 ohm di situ. Lalu kapasitornya nilai C-nya adalah 800 mikrofarad. Lalu untuk induktornya di situ tertulis 3,2 kali 10 pangkat min 3 atau 3,2 milihenry ya, sama aja. Kalau yang atas itu kali 10 pangkat min 6 karena mikro. Oke, untuk jawabannya nilai efektif tegangan itu didapatkan dari Vmax dibagi akar 2 ya, atau Vmax kali setengah akar 2. Jadi Vf sama dengan Vm dibagi akar 2, atau bisa kita langsung kerjakan. Vmax-nya 200 dibagi akar 2 itu sekitar berapa? Setengah 100 akar 2 ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sesuai bisa langsung komen di kolom komentar. Satuannya adalah volt. Lalu yang B, nilai reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu simbolnya adalah XL, di mana XL adalah omega kali L. Omeganya sendiri ada di soal yaitu 125 radian per second dikali dengan L-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 3 ya. 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Oke, ini kalau dikalikan berarti berapa? 125 kali 3,2 ya. 125 kali 32 ada 10, ada 5, ada 2, 15, 7 dan 3. 0, 0, 0, 1. Oke. 400 kali 10 pangkat minus 3 atau sekitar 0,4 ya. Kemudian untuk reaktansi kapasitif itu simbol adalah Xc, di mana Xc 1 per omega C. Oke, 1 per omega adalah 125. Oke, C-nya adalah 800 mikro. Oke, aslinya kan 10 pangkat minus 6-nya di bawah. Cuman pangkat boleh pindah ke atas, nanti pangkatnya kalau awalnya negatif jadi positif ya. Oke, sini 125 kali 800. 125 kali 8, 125 kali 4 aja itu sudah berapa? 400, 500, 1000 ya. Berarti kan gini. 125 kali 4, 0, 2, 0, sorry. 4 kali 5, 20, 4 kali 2 itu adalah 8, tambah 1, 500. Jadinya adalah 10 pangkat 6 dibagi dengan 1000, 1, 2. Ada 10 pangkat 5 atau 10. Satuannya adalah ohm. Oke. Untuk impedansi di sini coba saya hitung ulang ya, untuk nilai dari omega L 125 kali 32 kali 3,2. Oke, ini kita hapus dulu. 125 kali 32. Ingat ini nanti ada koma 2 ya. 0, 1 ya.
2 kali 2 adalah 4 tambah 1 5. 2 kali 1 2. 3 kali 5 15. Nyimpan 1. 3 kali 2 itu 6. Tambah 1 7. 3 kali 1 adalah 3. 0. 5 tambah 5 itu adalah 10 ya. 10. Lalu ada 10. 4. 1000 kali 10 pangkat minus 1. 4000 kali 10 pangkat minus 4 benar ya, 0,4. Oke. Lalu yang ditanya adalah berapa? Yang ditanya itu nilai impedansi Z, di mana Z sendiri simbolnya atau persamaannya adalah R kuadrat ditambah XL min XC yang dikuadratkan. Oke. Di mana R kuadratnya adalah di situ 64 ya, 8 kuadrat ditambah XL-nya di situ 0,4. Oke, dikurangin 10 ya. Saya kurang paham apakah di situ harusnya 4 gitu biar enak dapatnya. Oke, 0,4 dikurangin 10 ya. Di sini hasilnya ini kalau kita kuadratkan berapa? Berarti kan 864 ditambah dengan seandainya yang XL kita anggap 4 deh biar enak kita ngitungnya deh ya. Asumsinya adalah ini harusnya bukan begini nih biar enak gitu ya. Ini XL nya biar enak kita jadikan bukan 0,4 tapi 4. Maka nanti kan 4 dikurangi 10 itu 6 ya. 4 dikurangi 10 ada min 6. Min 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah akar 64 tambah 36 atau akar 100. Hasilnya untuk Z impedansinya 10 jika, perhatikan, XL nya itu nilainya adalah 4. Oke, jika nilai kuat arus efektif yang melewati rangkaian. Kuat arus efektif gampang aja. Untuk kuat arus efektif itu bisa nanti kalian mau gunakan VF sama dengan IF kali Z, atau nanti pakai Vmax sama dengan Imax kali Z. Nanti kan dapat Imax-nya, maka Imax-nya dibagi akar 2. Saya gunakan langsung VF aja ya, dimana VF sama dengan IF kali Z. VF-nya di situ 100 akar 2 ya. IF-nya ditanyakan, Z-nya itu 10 karena akar 100. Tadi ada note ya, jika XL adalah 4. Oke, kita dapatkan untuk nilai EF-nya 100 akar 2 dibagi 10 atau sekitar 10 akar 2, satuannya ampere. Itu untuk nilai IF. Lalu nilai kuat arus efektif sudah. Nilai VR, VL, dan VC kan masing-masing kita gunakan karena di situ VR, VL, VC, maka yang kita gunakan adalah R, XL, dan XC masing-masing komponen. Dengan I totalnya, kalau misalkan kita gunakan Imax gitu ya, maka nanti kita cari dulu deh Imax-nya berapa ya. Oke. Vmax sama dengan IM kali Z, di mana VM-nya 200, IM-nya ditanyakan, Z-nya adalah 10 ya. Maka dapat nilai IM-nya sama dengan 200 per 10 atau 20 ampere. Oke. Kalau misalkan kita mau pakai yang Imax, maka nanti nilai dari VR-nya adalah Imax IM kali R atau 20 kali 8, hasilnya adalah 8 kali 2 16, 160 volt. Adapun untuk VL-nya itu adalah tadi ya, seandainya XL-nya saya jadikan deh biar enak, nilainya itu 4 ya, jadinya adalah 20 kali 4 atau 80 volt. Adapun untuk VC adalah Imax, nanti untuk arusnya tergantung ya, boleh pakai Imax, boleh pakai efektif. XC nya berarti nanti langsung dapat 20 kali XC nya itu nilainya adalah, kita dapatkan berapa tadi XC nya
reaktansi kapasitifnya 10 atau 200 volt. 2 kali 200. Oke. Kemudian kita langsung aja ke nilai dari G-nya berapa. G-nya diagram fasor yang memperlihatkan hubungan nilai VR, VL, dan VC. Kalau diagram fasor, VL selalu di atas ya. Diagram fasor untuk VR, VL, dan VC, maka nanti seperti ini nilainya. VL di atas, VR di bawah, dan VC di sini. Nanti kalau misalkan kalian mau gunakan V total ya di sini nih. V total. Oke. Kemudian beda fase pada rangkaian. Beda fase pada rangkaian kita bisa gunakan V atau hambatannya. Oke, beda fase itu nanti tan theta ya. Tan theta nilainya adalah VL min VC per VR atau XL min XC per XR. Oke. Jika tadi kita gunakan XL-nya itu adalah berapa? 4 ya. Kita seandainya tadi pakai 4 aja deh. Oke. 4 dikurangin dengan XC-nya dapat 10 dibagi dengan 8. Oke, sebelumnya kita perhatikan sifat rangkaiannya. Ternyata nilai kalau misalkan kita gunakan nilai XL-nya tadi 4, baik 4 maupun 0,4 tetap lebih kecil ya dari, jadi XL lebih kecil dari XC. Maka XC-nya besar. Kalau XC-nya besar ya, sifatnya adalah rangkaiannya kapasitif ya. Kapasitif. Oke, sifat rangkaian kapasitif. Kalau rangkaian kapasitif, V-nya tertinggal. Oke. Kalau misalkan dia kapasitif, maka nanti ada di kuadran berapa? 4 ya. Maka nanti nilai tan theta-nya negatif tuh. Tan theta 4 dikurangi 10 adalah min 6, min 6 per 8. Nanti kalian langsung gunakan aja A tan min 6,8, nanti dapat nilai sudutnya berapa di situ ya. Oke. Kalau kalian dapat langsung aja ditulis di catatan masing-masing. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang kita diskusikan bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.